Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang membangun kepercayaan diri dalam komunikasi. Perkenalkan, nama saya Gilang Taufik Arsyanur dengan NRP 2110181044. Yang pertama, ada 5 cara agar kita bisa menjadi percaya diri. Yang pertama yaitu bersikap jujur dalam berkomunikasi. Yang kedua, bersikap menerima untuk membina hubungan yang baik. Yang ketiga, membuka diri dalam mengungkapkan diri. Yang keempat, memiliki integritas yang kuat. Dan yang terakhir, selalu berbicara dengan positif dan penuh rasa hormat. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bersikap jujur dalam berkomunikasi. Agar komunikasi dapat terjadi, setidaknya itu harus terdapat 2 orang yang terlibat. Karena tidak mungkin kita berkomunikasi sendiri seperti itu. Nah, namun untuk membangun kepercayaan dalam komunikasi, yang pertama adalah bersikap jujur. Karena jujur itu merupakan hal yang penting, bisa dibilang seperti itu. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, alangkah baiknya kita bersikap jujur dalam hal mengungkapkan siapa diri kamu sebenarnya. Yang pertama, ya memang tidak mudah untuk bersikap jujur dan terbuka kepada orang lain. Apalagi orang tersebut kan kita baru kenal, seperti itu kan bisa dibilang belum memiliki rasa kepercayaan. Tapi yakinkan saja pada diri kita jika dia itu memang orang yang baik, dan kita harus memulai dari diri kita sendiri, maksud saya, yaitu dengan jujur. Karena dengan sikap jujur dapat membuat orang lain menaruh kepercayaan diri terhadap kita, seperti itu. Oke, kita next. Yang kedua yaitu bersikap menerima untuk membina hubungan yang baik. Jadi pesan atau informasi yang disampaikan bisa termasuk pesan nonverbal ya, yang diperuntukkan seperti ekspresi wajah, nada suara, gerak tubuh, serta bahasa tubuh. Secara khusus, menerima itu kemampuan yang berhubungan dengan atau tanpa orang lain. Jadi menerima itu juga merupakan sikap yang melihat orang lain sebagai manusia, tetapi sebagai individu yang harus dihargai. Ya, jadi kita tuh kalau berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain, kita itu juga harus bisa menerima, karena memang setiap orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Dan bersikap menerima pun sangat penting agar diri kita itu bisa berlangsung secara baik ketika kita berkomunikasi kepada orang lain, gitu. Oke, selanjutnya yaitu membuka diri dalam mengungkapkan diri, atau biasa disebut openness ya, bahasa Inggris atau bahasa kerennya. Ya, jadi membuka diri itu kita itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang siapa diri kamu sebenarnya, seperti itu. Menutup diri itu sebenarnya juga bukan hal yang buruk, tetapi tidak harus berlebihan gitu. Sedangkan membuka diri itu tidak harus menceritakan juga semuanya tentang diri kita, karena memang ada yang namanya privasi yang memang harus kita jaga untuk diri kita sendiri dan kepentingan orang lain. Nah, dalam membuka diri kepada orang lain pada komunikasi ini berkaitan erat dengan sikap jujur tadi, dengan sifat yang pertama sebelumnya yang sudah kita bahas. Sikap membuka diri juga adalah sikap yang bertujuan untuk membuka informasi kepada orang lain tentang diri kamu sebenarnya, seperti yang saya jelaskan di pertama, serta memberikan pengaruh dalam komunikasi interpersonal, berujung pada berhubungan yang akrab, seperti itu. Karena dengan kita mengungkapkan diri, kita bisa semakin dekat dengan orang di sekitar kita, seperti itu. Tapi balik lagi, tidak boleh berlebihan, karena memang ada batas-batasannya. Oke, selanjutnya ini yaitu memiliki integritas diri yang kuat. Dalam membangun suatu kepercayaan atau chemistry ya, dalam komunikasi seseorang itu perlu memiliki integritas yang kuat, seperti kejujuran, kepercayaan, dan kehormatan adalah contoh dari inti dari integritas diri itu sendiri. Orang yang menunjukkan integritas dirinya akan mudah menarik orang lain.
dan dapat dipercaya serta dapat diandalkan seperti itu. Selain itu, orang yang memiliki integritas juga berarti mampu memancarkan kewibawaan yang berkarakteristik kuat. Ya, jadi integritas ini juga penting ya dalam berkomunikasi bersama orang lain seperti itu. Dan yang terakhir yaitu selalu berbicara dengan positif dan penuh rasa hormat. Jadi tidak bisa dipungkiri memang rasa hormat itu merupakan masuk dalam suatu unsur hubungan atau komunikasi ya, karena kita harus juga mengetahui derajat gitu. Maksudnya derajat di sini jika kita masuk ke dunia pekerjaan itu contohnya atasan dengan bawahan seperti itu. Itu bisa kita pakai untuk berbicara ya. Jadi ada tingkatan bagaimana kita harus berbicara dengan orang yang lebih tinggi di atas kita, ataupun yang di bawah kita gitu, ataupun seusia dengan kita atau sama gitu. Nah, seharusnya kita juga harus berbicara melakukan orang lain secara penuh dan secara positif seperti itu. Dan balik lagi, jika kita berbicara tentang positif, maka kita balik lagi ke yang sebelum-sebelumnya seperti jujur, memiliki integritas yang tinggi, seperti itu jika berhubungan dengan komunikasi. Oke, mungkin itulah yang saya dapat presentasikan pada video kali ini. Dan sebagai penutup, ada kata-kata mutiara yang biasanya orang-orang yang menonton YouTube terutama YouTube gaming itu pasti tahu kata-kata ini, yaitu be yourself and never surrender. Jadi untuk diri kita sendiri, maka kita tidak perlu melihat orang lain. Seperti itu, kita harus percaya diri jika berhadapan dengan orang lain dan jangan menyerah karena ucapan-ucapan orang itu belum tentu benar. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.